Pak Presiden, saya mau masuk ke soal pandemi dan vaksin. Apa evaluasi Bapak dengan sudah ada gugus tugas, lalu Bapak juga menunjuk Pak Luhut untuk mempercepat penurunan angka positif di beberapa provinsi. Apa evaluasi Bapak selama ini? Ya, yang pertama itu tidak ada satu negara pun yang bisa dijadikan model yang baik itu yang seperti apa. Karena ini barang baru. Coronavirus ini barang baru. Tidak ada satu negara pun yang bisa kita jadikan model yang paling baik itu negara mana. Jadi bisa dikatakan, kalau boleh saya mengatakan, semua negara ini tidak siap menghadapi. Termasuk negara-negara besar dan negara maju. Jadi kalau misalnya ada gugus tugas, lalu kemudian menjadi komite gitu Pak, lalu kemudian ada penunjukan Menko Kemaritiman dan Investasi, itu pada perubahan strategi atau Bapak menilai ada yang tidak kompeten? Enggak, menyesuaikan. Jadi kita ini menyesuaikan dari pengalaman sebelumnya yang kita miliki. Dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, selalu kita evaluasi. Kita setiap minggu kita evaluasi. Sehingga kita ini menyesuaikan strategi setiap minggu dievaluasi. Misalnya dulu kita keluar pembatasan sosial berskala besar. Dalam lingkup yang gede provinsi, ternyata kita evaluasi. Oh, ini harus sekarang masuknya ke intervensi berbasis lokal, berbasis mikro. Kita masuk ke sana. Artinya lebih efektif mini lockdown di wilayah-wilayah RT atau kelurahan atau RW. Yang ini strategi sepertinya selalu berubah. Sehingga saat itu waktu ada 8 provinsi kasusnya naik, ya sama. Kita kan punya 34 provinsi. Tapi yang 8 ini naik. Sehingga saya perintah saat itu, bukan mengganti ya, perintah agar yang 8 provinsi ini diurus oleh Pak Luhut. Menko Marifest yang memang di dalam komite, beliau ini wakil ketua. Ngurus yang 8, yang lain biar diurus oleh organisasi dan yang Bapak biasa. Sejauh ini efektif? Efektif. Nyatanya kasusnya turun, kasus aktif juga turun, angka kesembuhan juga lebih baik. Ada kabar baik memang yang melihat penurunan kasus, Pak. Tetapi kemudian itu dikaitkan dengan tracing yang berkurang jauh, terutama pas liburan kemarin, Pak. Nah, saya juga mau masuk begini, Pak. Kan kita selalu mengkampanyekan kalau bisa di rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah. Artinya membatasi kegiatan yang bersifat kerumunan. Tetapi kemudian pemerintah ada libur panjang, Pak. Ini dianggap kebijakan yang sangat mix. Satu sisi kita tidak boleh kemana-mana untuk menghindari kerumunan, tapi di sisi lain ada libur yang sangat panjang dengan kemudian ada paket-paket destinasi wisata yang murah yang sangat menggiurkan untuk keluarga-keluarga berlibur. Iya, kalau kita melihat ya memang semua pilihan-pilihan itu tidak baik. Pilihan-pilihan yang tidak baik. Jadi sehingga kita menekankannya di perketatnya protokol kesehatan. Dicek di lokasi-lokasi wisata. Ya arahnya ke sana. Karena kalau ini sudah kita putuskan, ini kan sebetulnya kompensasi dari libur di Idul Fitri yang lalu. Separuh diberikan yang kemarin, kemudian separuh lagi diberikan nanti yang di akhir tahun. Sehingga yang kita lakukan saat itu ya memang ini waktu di dalam rapat pun juga pro dan kontra, tapi kita putuskan tetap jalan libur, tetapi protokol kesehatan di lokasi-lokasi diperketat. Iya, karena itu cukup beresiko kan Pak? Karena resikonya tinggi. Kita akan lihat sebenarnya ke peningkatannya 2 minggu setelah liburan itu. Kalau misalnya itu terjadi peningkatan, maka ini haruslah menjadi evaluasi Pak. Karena libur panjang itu dengan lokasi-lokasi, orang semua mau berlibur soalnya Pak. Nggak ada yang nggak mau berlibur, menjadi evaluasi. Kemarin kita lihat memang angka kenaikannya tidak tinggi.
Dan itu memang karena kedisiplinan masyarakat yang semakin baik. Pak, saya mau masuk ke soal vaksin. Waktu itu kita pernah mendengar vaksin siap di Desember, bisa vaksin Desember tahun ini atau tahun 2021. Lalu kemudian ada vaksin 100 juta vaksin di bulan Desember. Kemudian ada lagi kabar soal kita bisa suntik vaksin 6,6 juta di bulan November. Sebenarnya siapa sih Pak yang Bapak berikan perintah untuk ngomong soal vaksin? Bingung. Gini, jadi yang paling penting ini anunya dulu. Yang paling penting satu, kita harus hati-hati terhadap yang namanya vaksin ini. Persis. Harus melalui kaidah-kaidah saintifik. Sehingga penting yang namanya emergency use authorization yang nanti akan dikeluarkan oleh Perintah karena BPOM. kegentingan. BPOM ini penting sekali. Jadi vaksin itu harus melewati BPOM. Kita berharap nanti insya Allah di akhir November vaksin itu sudah datang. Jumlahnya saya nggak berbicara. Sudah datang akhir November. Kita berharap. Setelah datang itu harus melalui lagi yang namanya tahapan-tahapan di BPOM. Waktunya kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan. Sehingga vaksin itu bisa disuntikkan ya kurang lebih mungkin akhir tahun atau awal tahun. Itu kan rencana awal. Saya sudah pernah mendengar Pak Presiden juga bicara seperti itu. Rencana awal seperti itu dan sampai sekarang tetap progresnya masih. Kok bisa tiba-tiba ada pemerintah mengatakan bisa 6,6 juta bisa disuntik per November, tapi kemudian memang mundur lagi, Pak? Vaksin datang itu kurang lebih nanti di akhir November. Tapi masih tetap kita hati-hati, tetap harus melalui tahapan-tahapan di BPOM. Yang pertama, kita harus juga mengikuti standar WHO. Artinya apa? Vaksin yang dibeli ini harus masuk listnya WHO. Harus itu. Dan saya sudah tekankan berkali-kali kepada Menteri. Vaksin yang kita beli harus masuk di dalam listnya WHO. Yang pertama. Yang kedua, yang disuntik nanti kan umur 18 sampai 59. Sampai 59. Ini juga sesuai dengan standarnya WHO ini harus diikuti. Cuman itu katanya dari produk Sinovac, Pak, yang 18 sampai 59. Ya, saya nggak berbicara produk vaksin dari produk siapa, tetapi standar-standar WHO ini yang harus kita jalani. Yang ketiga sekali lagi harus hati-hati betul mengenai vaksinasi ini. Ya. Hati-hati. Kita tidak mau tergesa-gesa. Kita harus melalui tahapan-tahapan sesuai standar WHO, sesuai kaidah-kaidah saintifik. Harus itu. Clear kalau pendengar penjelasan dari Bapak, tapi kan memang awalnya kan kita sudah seperti ada target, Pak. Desember, Januari sudah siap suntik massal. Padahal kan sebenarnya belum ada data masukan yang bersifat keilmuan. Sama seperti perkataan tadi saya, Pak. Sebenarnya ada nggak sih yang Bapak tunjuk atau Bapak percaya untuk bicara soal vaksin ini supaya masyarakat tidak melihat perbedaan pernyataan yang saling bertentangan? Ya karena mungkin yang ditangkap itu berbeda. Jadi akhir November itu vaksinnya datang, bukan disuntikkan. Vaksin datang itu sekali lagi masih melalui tahapan lagi, yaitu lewat BPOM. Itu makanya mundur kan, Pak? Bukan langsung datang, langsung disuntikkan, kan tidak seperti itu. Cuman Bapak pernah merasa cukup gusar atau Bapak melihat nggak bahwa kenapa publik bingung itu? Karena memang sering ada pernyataan yang bertentangan atau sesuatu yang sudah dianggap janji pemerintah tapi mundur lagi. Apakah Bapak bisa merasakan? Enggak, saya kira tidak ini ya, tidak mundur ya. Tetapi sesuai yang saya sampaikan, saya akan menyampaikan vaksinasi itu jauh-jauh hari saya sampaikan akan kita lakukan akhir tahun atau awal tahun. Ya nanti kita lihat.
Ini jadwalnya masih menurut saya masih baik. Masih on schedule. Meskipun WHO rasanya baru akan mengatakan perkiraan soal vaksin itu tahun depan, Pak. Apakah ini kita nggak terlalu terburu-buru ya? Iya, ini produknya siapa dulu? Produsennya memang berbeda-beda. Ya, maksud saya Pak, WHO sendiri kan bilang kemungkinan vaksin itu baru tahun depan, Pak. Jadi kalau kita punya menargetkan Desember atau Januari, bukankah itu juga terlalu terburu-buru? Bukan terburu-buru, saya sampaikan kehati-hatian. Tahapan-tahapan saintifik harus tetap kita ikuti. Enggak dong. Enggak boleh yang namanya buru-buru tergesa-gesa, tidak boleh. Karena kenapa saya tanya ini Pak? Karena vaksin ini hal yang sangat serius dan juga sangat sensitif. Iya, betul. Apakah kemudian masukan yang Bapak terima itu juga berasal dari para ilmuwan, Pak? Karena orang jangan-jangan melihat ini sangat lebih pada kepentingan ekonomi dan sangat bersifat politis. Tidak ada. Politisnya apa? Ekonomi juga kepentingannya apa juga enggak. Karena memang kalau siap ya langsung disuntikkan. Kalau nggak siap ya tentu saja nggak bisa disuntikkan. Tapi bahwa harus hati-hati, harus mengikuti kaidah-kaidah ilmiah betul, dan juga melewati tahapan-tahapan di BP POM. Ini yang harus diikuti itu. Oke. Nanti kalau sudah ada vaksin, Bapak Presiden disuntik duluan? Yang pertama disuntik nanti adalah tenaga kesehatan, para dokter, para perawat itu didahulukan. Kemudian TNI dan Polri didahulukan. Kemudian pelayan publik, ASN di tempat-tempat pelayanan yang menyangkut pelayanan pada masyarakat didahulukan. Setelah itu juga guru juga sama didahulukan. Kita sudah punya list kok, listnya siapa-siapa yang disuntik di lokasi mana. Nanti minggu depan, insya Allah kita sudah mulai simulasi minggu depan. Kenapa saya tanya itu Pak? Karena orang akan makin percaya kalau presidennya yang udah duluan disuntik. Ya kalau saya nanti diputuskan bahwa yang pertama disuntik presiden ya saya siap. Simbol kepercayaan. Iya. Kalau presidennya saja sudah disuntik, maka kemudian baru rakyat tahu bahwa ini dapat dipercaya. Ya kalau saya sudah ditentukan oleh tim bahwa presiden yang pertama saya siap. Tapi jangan sampai nanti presiden pertama yang ditunjuk, loh enak sekali presiden yang pertama, harusnya rakyat dulu, jangan seperti itu. Gitu. Harus dijelaskan bahwa kenapa presiden yang pertama untuk menunjukkan trust, tapi juga betul. bukan mau supaya sehat duluan. Iya betul, jangan ada seperti itu. Terserah tim, kalau tim menyampaikan presiden pertama yang disuntik, ya saya siap.